Pernah nggak sih kamu ngerasa udah ngelakuin semuanya? Belajar tiap malam, ngerjain semua tugas, ngikutin semua omongan orang. Tapi tetap saja, kamu ngerasa kosong. Orang lain bilang kamu harusnya bersyukur. Kamu masih muda, masa udah nyerah? Tapi mereka nggak tahu rasanya jadi kamu. Yang tiap hari bangun tapi capek, bahkan sebelum hari itu dimulai. Dan kamu mulai mikir, apa aku gagal? Kita sering salah paham tentang kata gagal, seolah-olah kalau kita belum punya sesuatu yang bisa dipamerin, kita nggak berharga. Belum punya pekerjaan, gagal. Belum nikah, gagal. Kuliah molor, gagal. Nggak viral, ya gagal. Padahal siapa sih yang bikin standar itu? Kenapa kita harus selalu buru-buru? Kita sering pakai penggaris orang lain buat ngukur hidup kita sendiri, dan itu bikin kita terus-terusan merasa kurang. Kalau kamu termasuk orang yang selalu merasa harus jadi yang terbaik, mungkin kamu adalah seorang yang oversavir. Tapi kadang, ambisi itu berubah jadi tekanan. Kamu kerja keras tapi juga gampang kecewa sama diri sendiri. Itu karena kamu punya yang namanya inner critic. Suara kecil di kepala yang bilang, kamu lambat banget sih, segini doang, serius. Lihat tuh orang lain, udah lebih dulu lebih sukses. Menurut penelitian Ethan Kross, manusia bisa mengalami ribuan dialog batin negatif setiap harinya. Dan kalau kita nggak sadar, kita bakal percaya. Dan itu bikin kita merasa gagal. Menuntut diri untuk terus maju itu bagus, tapi kalau keterusan, kamu bisa 1. Burn out. Bangun pagi rasanya kosong walau tidur cukup, kemudian juga bisa merasakan imposter syndrome. Gimana kamu ngerasa semua pencapaianmu cuma kebetulan aja. Terus kamu juga akan ngerasa self-esteem kamu turun. Kamu mulai takut nyoba hal baru karena ngerasa diri kamu biasa aja. Artinya, kamu bisa stuck. Kamu nggak tahu mau kemana, nggak tahu siapa kamu sebenarnya. Oke, biarin aku cerita tentang seseorang namanya Raka. Dulu, Raka selalu ranking 1 masuk universitas top. Lulus cepat, semua orang bangga. Tapi setelah lulus, dia bingung. Lamar kerja ditolak, bisnis gagal, media sosial. Teman-temannya kayak udah lebih sukses. Akhirnya dia diam, isolasi karena dia malu, karena dia pikir dia gagal. Padahal, yang dia butuh bukan motivasi, tapi pengakuan. Bahwa usahanya valid, bahwa kecewanya itu manusiawi. Kamu mungkin seperti Raka, atau kamu kenal kayak seseorang seperti dia? Kamu harus tahu, seorang psikolog Kristin Neff menyebut konsep self-compassion. Ini yang merupakan dari belas kasihan untuk diri sendiri. Ada 3 unsur utama. Yang pertama, mindfulness. Sadar kalau kamu sedang terluka tanpa menolak rasa itu. Kemudian juga self-kindness. Memperlakukan diri sendiri kayak kamu memperlakukan sahabat. Dan yang ketiga, ada common humanity. Sadar kalau kamu gak sendirian, semua orang itu pernah gagal. Artinya, kamu boleh salah, kamu boleh istirahat, kamu tetap layak dihargai. Kalau kamu merasa terlalu keras pada diri sendiri, coba latihan ini. Tulis surat untuk diri sendiri. Ucapkan terima kasih seperti kamu bicara ke orang yang kamu sayangi. Terima kasih sudah bertahan. Aku tahu kamu capek, tapi kamu tetap jalan. Buat jurnal progres harian. Tulis 3 hal kecil yang kamu lakukan hari ini. Aku mandi, aku jawab chat, aku sudah mencoba tersenyum. Kecil, iya, tapi itu bukti kamu hidup, kamu berusaha. Kamu juga bisa bayangkan kamu sedang menghibur sahabat yang kecewa. Apa yang akan kamu bilang? Sekarang, bilang itu ke dirimu sendiri. Kita semua pernah merasa gagal, tapi gagal bukan akhir. Gagal bukan identitas. Kamu gak harus luar biasa setiap hari. Kadang cukup bangun tidur dari kasur aja, itu udah bentuk keberanian. Kamu gak harus jadi hebat untuk layak dicintai. Kamu cukup sekarang dan nanti. Jadi mulai hari ini, jangan buru-buru nyalahin diri sendiri. Mungkin kamu gak gagal. Mungkin kamu cuma sedang tumbuh di tempat yang gak semua orang bisa lihat. Kalau kamu ngerasa video ini berguna, coba share ke orang yang kamu sayangi. Siapa tahu mereka juga lagi berjuang sendirian. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tulis di komentar, hari ini aku cukup.
pelan-pelan paham, pelan-pelan pulih. Sampai ketemu di video selanjutnya.